Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami, memberikan kepada kami kehidupan, bahkan memberikan tanda-tanda hidup itu bagi kami di tengah-tengah kehidupan komunal kami, bukan hanya di dalam ibadah tetapi di dalam berbagai pelayanan kami. Kami percaya bahwa inilah tanda Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan terus hadir. Hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami sabat, waktu di mana kami boleh beristirahat, bergumul dengan kebenaran Tuhan. Maka kami berdoa biarlah Allah yang telah menghidupkan kami juga secara spiritual di dalam Kristus dan melalui firman, menjadi Allah yang juga hadir di tengah-tengah kami memberkati pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Sang Pemberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang mencerahkan pikiran supaya kami boleh mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman. Amin. Mari kita buka Matius pasal yang ke-6. Kita melanjutkan eksposisi kita. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya akan menyelesaikan tentang doa Bapa kami. Eksposisi tentang khotbah di bukit sudah masuk kepada doa Bapa kami, dan hari ini saudara dan saya akan menyelesaikan ayat yang ke-13. Mari kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13, Injil Matius pasal yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-5, Bapak Ibu 6, kita bergantian terus sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sama-sama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13, 2 minggu yang lalu Vicaris Grace membahas dan memberi penekanan pada bagian pertama atau frasa pertama, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya tanya kepada Vicaris Kias, rupanya minggu yang lalu beliau menekankan frasa yang kedua, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maka mereka meninggalkan kepada saya bagian yang ada di dalam kurung itu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, salah satu keunikan doa Bapa kami adalah dimulai dengan doksologi, mempermuliakan Allah, dan ditutup dengan doksologi, kembali mengingat kepada Allah yang mulia. Artinya doa adalah sebuah tindakan yang berurusan pertama-tama dengan Allah, bukan dengan manusia. Kita bisa berdoa untuk mengajukan kepada Tuhan, petisi-petisi kita, itu bisa berkaitan dengan permohonan-permohonan kita, pergumulan-pergumulan kita. Tetapi doa, urusan pertamanya adalah dengan Allah dan kemuliaannya. Ketika orang berdoa, harusnya dia mengenal Allah. Dan ketika saudara dan saya berdoa, hendaklah saudara dan saya mengingat kebesaran Allah dan kemuliaannya sebelum kita berdoa. Oleh karena itu, maka kita menemukan apa yang disebut sebagai doksologi di awal dan di akhir daripada doa Bapa kami. Tetapi yang menjadi persoalan adalah doksologi di bagian akhir itu diletakkan di dalam kurung. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan bahasa Inggris, biasanya akan diberikan keterangan bahwa itu adalah bagian yang tidak terdapat di dalam teks-teks yang paling tua. Ditaruh di dalam kurung, sehingga ini yang kemudian menjadi perdebatan. Bahkan Bapak Ibu, salah satu kesulitan saya beberapa hari waktu baca-baca dan mempersiapkan hal ini adalah sebagian besar penafsir yang membahas mengenai doa Bapa kami melewati bagian ini. Jadi mereka hanya memberi tafsiran sampai dengan frasa yang kedua, yaitu dia bilang lepaskanlah kami daripada jahat. Sampai di situ. Kemudian karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, itu disingkirkan. Maka ini ada semacam perdebatan. Maka ada yang bilang, oh ini adalah sesuatu yang tidak ada di dalam teks kuno. Mari kita singkirkan saja. Tetapi ada kemungkinan yang kedua. Ada penafsir yang mengatakan, tapi teks-teks kuno yang cukup dekat dengan teks yang paling awal, itu mencantumkan bagian ini.
Bagi mereka tidak mungkin tidak ada bagian yang Bapak Ibu dan saya baca ini. Kenapa? Karena doksologi memang selalu ada di dalam doa orang Yahudi. Sekali lagi, ada yang bilang ini harus disingkirkan, tidak usah dipikirkan. Ini digambarkan dari kecenderungan para penafsir untuk sama sekali nggak membahas. Tetapi beberapa penafsir mengatakan tidak mungkin ini nggak ada. Pasti ini ada. Kenapa? Karena orang Yahudi ketika mereka berdoa, mereka tidak pernah lupa apa yang disebut sebagai doksologi. Mereka biasa mengawali doa dan mengakhiri doa dengan mengingat kepada siapa mereka berdoa. Tapi saya kira menarik, ada seorang penafsir, Leon Morris, itu dia bilang begini, mungkin saja ini tidak ada. Dia ambil jalan tengah, mungkin saja ini tidak ada. Tapi jangan lupa, orang Yahudi selalu berdoa dengan mengasumsikan kemuliaan Allah. Sekali lagi, bagi Leon Morris, mungkin saja memang di dalam teks yang tertua, bahkan mungkin di dalam ajaran Yesus, hal ini tidak ditampakkan dengan sangat jelas. Tetapi ini selalu ada di dalam asumsi orang Yahudi untuk mengarahkan doa mereka dan memberi api di dalam doa-doa mereka. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Meskipun diletakkan di dalam bracket itu, di dalam kurung. Saudara dan saya harus ingat, entah kita memulai doa kita, entah kita mengakhiri doa kita, entah kita mengucapkannya, entah kita tidak mengucapkannya. Saudara dan saya harus ingat, yang saudara dekati untuk minta dia menolong saudara adalah Allah yang besar, Allah yang agung. Dia adalah pemilik segala kerajaan di dalam dunia. Kenapa asumsi ini penting? Saya akan ajak saudara untuk melihat terlebih dahulu dua hal gitu. Kenapa asumsi bahwa Allah yang saudara dan saya dekati, Allah yang saudara dan saya kepadanya kita datang itu adalah Allah yang mempunyai segala kerajaan di bumi dan di sorga, Allah yang memiliki kemuliaan di dalam segala kerajaan itu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Saya kira yang pertama, memang sudah seharusnya ketika saudara dan saya berdoa dengan meyakini kemuliaan Allah sebagai Raja di atas segala sesuatu. Kalau dia tidak berkuasa atas segala sesuatu di dalam alam semesta ini, apa yang mau kita minta? Kalau dia tidak berkuasa untuk menjawab doa demi menggenapi kehendaknya yang baik dan suci itu, kalau dia tidak berkuasa, untuk apa saudara dan saya berdoa? Yang muda saudara berdoa untuk masa depan. Kalau dia tidak berkuasa atas alam semesta ini, dia tidak bisa membawa saudara kepada masa depan yang baik. Orang tua berdoa untuk anak-anaknya, menyerahkan supaya anak-anaknya itu dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Mereka yang sementara bergumul menginginkan seorang anak di dalam keluarga, saudara berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan ini bukan raja di atas segala sesuatu, jika dia tidak berkuasa, berotoritas atas apapun, bahkan terhadap rahim yang mati sekalipun, untuk apa saudara dan saya berdoa? Sehingga ketika saudara bilang, Tuhan berikan kepada saya seorang anak, saudara harus punya asumsi, entah saudara mau mengatakannya atau saudara mendiamkannya di dalam hati. Saudara harus punya satu asumsi, bahwa Allah kita hidup, Allah kita dengar doa, dan dia berkuasa bahkan atas rahim yang mati, seperti yang dia lakukan di dalam rahimnya Sarah. Bukan cuma itu, saudara dan saya harus mengasumsikan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk mendengar dan menjawab doa kita. Dia punya kuasa untuk menggenapi kehendak yang baik dan suci dengan menjawab doa-doa kita. Maka sekali lagi asumsi ini harus ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Baik diucapkan atau tidak diucapkan. Kenapa? Karena asumsi itu menentukan bagaimana saudara dan saya bersikap kepada Allah di dalam doa-doa kita. Banyak orang bilang asumsi tidak penting. Tapi saya mau ingatkan saudara bahwa asumsilah yang menentukan bagaimana saudara dan saya berdoa. Saya kira jemaat GRI Depok dan GRI Cikarang itu akan sering dengar kalau saya berdoa, itu saya akan mengucapkan kalimat ini. Pada saat mau firman kan ya, Bapak Ibu akan dengar asumsi yang akan sering diulang. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa hafal doanya saya itu. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang memberi firman. Bapak Ibu ingat kalimat itu ya. Dialah yang mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman. Ada asumsi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, bahwa sang pemberi firman adalah Roh Kudus, maka yang bisa membuat saudara dan saya mengerti firman bukan penjelasan seorang pendeta, tetapi pekerjaan Allah Roh Kudus. Ketika kita bersyukur, Bapak Ibu akan selalu menemukan, saya akan bilang, kami bersyukur kepada Allah yang hidup, yang memberi hidup secara lahiriah maupun juga yang memberi hidup secara spiritual di dalam Kristus. Ada asumsi di belakang pikiran saya, bahwa saya hanya bisa datang berdoa, mengajak saudara untuk menghampiri Allah, jika Bapa telah mengasihi kita dan memberi Kristus supaya Kristus mati bagi saudara dan saya. Tanpanya semua ini tidak mungkin terjadi, termasuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ada masa mungkin saudara nggak akan menemukan saya mengucapkan kalimat yang persis sama, tetapi saudara dan saya akan selalu menemukan asumsi itu ada di belakang sana. Bapak Ibu, asumsi-asumsi kita
Hal-hal yang ada di dalam pikiran kita, bahkan yang tersimpan di bawah sadar saudara dan saya, adalah hal yang penting yang mengarahkan doa-doa kita. Ada api atau tidak di dalam doa kita, itu bukan sesuatu yang sifatnya teoritis semata-mata, tetapi itu berbicara mengenai keyakinan hati, asumsi dan peranggapan yang menggerakkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya bilang ini sesuatu yang signifikan. Saya mau ajak saudara sedikit untuk melihat mengenai apa yang dimaksud dengan asumsi atau peranggapan. Asumsi atau peranggapan, itu bukan pemikiran atau pemahaman yang sifatnya teoritis, sistematis, dan logis. Orang yang, saudara dan saya bisa memahami sesuatu. Kita bisa memahami tentang Allah secara teoritis. Saudara dan saya bisa memahami Allah dan memberikan penjelasan kepada orang lain secara sistematis dan logis. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa teori yang dijelaskan secara sistematis dan logis belum tentu kita yakini. Saya studi filsafat, saya bisa mengajarkan kepada Bapak Ibu, menjelaskan kepada Bapak Ibu secara teoritis, logis, dan sistematis terkait Marxisme. Tapi ketika saudara tanya, apakah kamu yakin Marxisme itu benar? Saya akan bilang tidak. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Secara teoritis, orang bisa memberi penjelasan tentang banyak hal. Secara sistematis, secara logis, sehingga semua pendengar itu mengerti apa yang dia maksud. Tetapi belum tentu itu keluar dari keyakinannya. Saya tidak bilang bahwa penjelasan logis sistematis itu tidak penting. Tapi saya mau ingatkan bahwa kalau itu hanya sesuatu yang di tataran sadar, di permukaan, maka mungkin itu tidak lahir dari lubuk hati Bapak Ibu dan saya yang paling dalam. Jadi apa itu asumsi atau peranggapan? Asumsi atau peranggapan adalah keyakinan, entah dia benar atau tidak, tetapi dia tersimpan di bawah sadar. Sekali lagi, saya membedakan antara kesadaran, bawah sadar, dan ketidaksadaran. Kalau Bapak Ibu pingsan, itu kita ada pada posisi yang ketiga tuh, tidak sadar. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya menjalani kehidupan sehari-hari, selalu ada dua yang memainkan hal penting ini. Pertama, kesadaran. Ketika ada hal-hal yang muncul menjadi tantangan dalam kehidupan kita, katakanlah demikian, kita berpikir, kita mencari jawabannya. Proses reflektif untuk mencari jawaban, itu proses yang sadar. Tetapi ada masa di mana saudara dan saya bertindak otomatis. Biasanya itu sudah justru lebih dalam kehidupan kita. Misalnya, saya sering bilang, Bapak Ibu waktu, Bapak-Bapak misalnya, Ibu-Ibu enggak semua kan ya, Bapak-Bapak ketika saudara pergi ke kantor, mandi, mau pergi ke kantor, pakai kaos kaki, kanan duluan atau kiri duluan? Coba Ibu-Ibu perhatikan, biasanya polanya sama itu. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang merupakan sebuah kebiasaan. Tanpa sadar itu akan mengarahkan kehidupan saudara dan saya. Dan sebenarnya secara psikologis, hal yang tidak disadari inilah yang lebih banyak menggerakkan aktivitas Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, hal yang tidak disadari ini yang paling sering menggerakkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sebelum angkat telepon memikirkan dulu bagaimana ini bisa berfungsi? Benarkah orang yang menelpon saya ini benar-benar orang? Apa ketika saudara terima email itu biasa kita langsung terima, kita balas kan ya? Apakah saudara bisa memberi penjelasan secara rasional, logis, sistematis bagaimana email dari tetangga saudara bisa masuk ke email saudara, lalu saudara yakin bahwa itu benar-benar dia yang kirim dan memang itu dia maksudnya, kemudian saudara balas dengan sangat yakin? Seringkali hal-hal yang berjalan dalam kehidupan saudara dan saya tidak selalu disadari dan seringkali juga tidak selalu bisa dijelaskan. Ini berkaitan dengan asumsi-asumsi kita. Asumsi atau peranggapan adalah sesuatu yang selalu ada di dalam pikiran. Dia selalu terpatri di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan inilah yang seringkali terekspresi pula di dalam cara pikir dan cara hidup kita. Seorang penulis mengatakan asumsi atau peranggapan adalah kekuatan utama yang membentuk kehidupan kita. Sekali lagi, ini adalah kekuatan utama yang membentuk kehidupan kita. Dia ada di bawah sadar. Seorang penulis namanya Daniel Kahneman. Dia membedakan dua cara pikir itu. Pertama, berpikir cepat, berpikir lambat. Berpikir lambat itu ya berpikir reflektif. Ketika saudara dan saya duduk, orang kasih soal, kemudian mahasiswa berusaha untuk menjawabnya. Dia duduk, dia pikir jawabannya, lalu kemudian dia tuliskan. Ini namanya cara berpikir lambat. Tidak salah dengan itu. Kita sering melakukannya. Hamba Tuhan waktu mempersiapkan khotbah, dia harus melewati proses ini. Berpikir lambat. Dia harus duduk, dia berpikir, maka dia butuh waktu kan ya. Semua hamba Tuhan butuh waktu untuk persiapan. Kalau ada hamba Tuhan sudah tidak butuh waktu untuk persiapan, saudara mesti tanya-tanya dia khotbah apa nanti pagi itu. Tapi kalau dia masih melewati proses berpikir lambat, bersyukur. Karena dia harus melewati proses itu untuk menghasilkan sebuah khotbah. Tetapi Bapak Ibu dan saya, Daniel Kahneman bilang, paling sering saudara dan saya digerakkan oleh apa yang disebut sebagai proses berpikir cepat. Begitu ada masalah, kita punya pemikiran menemukan solusinya, kita menuju ke sana. Kecuali kalau kita sudah ketemu solusi itu tidak menyelesaikan masalah, baru kemudian kita tanya dosen, tanya pendeta, dan seterusnya. Kita balik kepada cara berpikir yang lambat. Tapi sekali lagi, asumsi, peranggapan yang ada di dalam pikiran, itulah yang seringkali mengarahkan Bapak Ibu dan saya di dalam banyak hal. Kualitas Bapak Ibu dan saya kan tidak ditentukan oleh tindakan yang sewaktu-waktu itu.
Saya sering pakai itu kalau saya jadi main tenis meja, saya pukul sekali masuk, 2 kali masuk, 98 yang lain itu tidak masuk. Saudara tidak bisa bilang bahwa saya punya kualitas seorang pemain tenis meja. Tetapi kalau seorang atlet itu dia bermain tenis meja, dia dari 100 kali pukul, 99 masuk, 1 nggak keluar, saudara, 1 keluar, saudara, dan saya bisa bilang bahwa dia punya kualitas seorang pemain tenis meja. Bapak Ibu, kualitas itu ditentukan oleh apa yang disebut sebagai peranggapan. Makanya saudara nggak akan menemukan pemain tenis meja itu main tenis meja sambil pegang bat, sambil pegang buku panduan. Nggak ada itu. Saudara dan saya belajar dengan buku panduan melalui pelatih. Tapi setelah terus-menerus kita melakukannya, dia akan membentuk peranggapan kita. Dia membentuk cara pikir saudara dan saya untuk berpikir secara cepat. Dan yang menjadi persoalan adalah kalau seandainya kemuliaan Allah adalah sesuatu yang diasumsikan, bukan pertama-tama dipikirkan. Berarti Leon Morris seolah-olah mau bilang kepada saudara dan saya, ketika saudara dan saya berdoa, seharusnya saudara dan saya berdoa dengan keyakinan hati dan pikiran yang diarahkan oleh satu keyakinan bahwa Allah kita adalah raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa atas segala sesuatu. Itu mesti selalu ada di dalam pikiran saudara dan saya, entah diucapkan, entah tidak diucapkan. Sekarang mari kita lihat sekali lagi. Doksologi mengapit doa Bapa kami. Dia ada di awal, dia ada di akhir untuk mengarahkan mata kita. Dia di awal, dia ada di akhir untuk mengarahkan hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa mengatakan bahwa inti sebuah doa orang Kristen adalah Allah dan kemuliaannya dan bukan pertama-tama manusia dan kebutuhannya. Allah nggak menyangkali Bapak, Ibu dan saya punya kebutuhan. Tetapi karena inti daripada sebuah doa adalah Allah dan kemuliaannya, maka kalau Allah jawab doa Bapak, Ibu dan saya, dia jawab itu demi kemuliaannya. Kalau orang tua atau seorang anak muda berdoa supaya anak laki-laki, anak perempuannya mendapatkan seorang suami atau seorang istri, lalu kemudian Tuhan jawab doa itu, maka baik orang tua maupun juga yang berdoa harusnya sadar, jawaban doa itu diberikan bukan demi pertama-tama saudara dan saya semata-mata, tetapi demi kemuliaan Allah. Sebab itu pernah ada pemuda datang lalu kemudian tanya sama saya, Pak, dulu waktu kami masih PDKT, kami sama-sama ada di gereja bertumbuh sama-sama. Setelah sudah pacaran kok makin lama kami makin jauh dari Tuhan. Kira-kira solusinya apa? Saya bilang cuma satu, putus. Tapi kan saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah berdoa. Saya bilang, jawaban doa itu harusnya membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Aneh ya, Tuhan jawab doamu, lalu kemudian jawaban doamu menjauhkan kamu dari Tuhan. Itu kan sesuatu yang janggal. Kalau kami perbaiki relasi bagaimana? Itu mungkin, kemungkinan kedua. Cuman dari ceritanya dia menurut saya waktu itu tipis. Saya tidak cerita kepada Bapak Ibu, cuman dari ceritanya dia menurut saya tipis untuk kemudian merubah situasinya. Bapak Ibu kan kita juga ada di gereja. Dulu kami di Kupang tuh Bapak Ibu. Saya nggak mau ngomong di Depok lah ya, nanti Bapak Ibu tersinggung. Kita ke Kupang aja lah supaya nggak ada yang tersinggung. Kecuali orang Kupang kan ya. Tapi kan Anda di sini. Di Kupang tuh ada orang yang jatuh cinta sama perempuan. Tiba-tiba jadi rajin gereja tuh. Masuk paduan suara. Kenapa? Karena perempuannya ada di paduan suara. Pelayanan terus. Begitu sudah menikah, suaminya tidak pernah datang ke gereja. Orang tanya terus sama istrinya, Bapak mana? Paduan suara bingung karena mereka hilang satu laki-laki, satu suara. Seorang datang ke gereja itu bisa dengan berbagai macam alasan. Sehingga kalau seandainya saudara dan saya sekarang berdoa minta sesuatu, saudara perlu pertimbangkan ini. Setelah Tuhan jawab, saya mau pakai untuk apa? Saya akan mengarahkan jawaban doa ini untuk apa? Sekali lagi, ini gunanya saudara dan saya menemukan doksologi ditempatkan di awal dan di akhir. Kalau Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak kita, itu bukan karena Tuhan takluk kepada kehendak kita, tapi Tuhan mau kemuliaannya dinyatakan melalui penggenapan atau jawaban doa Bapak, Ibu dan saya. Yang kedua, kalau seandainya Tuhan tidak jawab, ya karena memang Tuhan tidak memberikan jawaban doa itu tidak berdasarkan kebutuhan Bapak, Ibu dan saya pertama-tama, tetapi demi kemuliaannya. Ada orang yang berdoa minta sesuatu bertahun-tahun Tuhan tidak kasih. Lalu dia tanya apakah Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tetapi urusan doa pertama-tama adalah Allah dan kemuliaannya. Bukan pertama-tama manusia dan kebutuhan. Ini bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kebutuhan Bapak, Ibu dan saya. Tetapi sekali lagi kemuliaan Allah ada di atas segala-galanya. Oleh karena itu maka saya kutip William Hendriksen, dia bilang, doa Bapa kami ditutup dengan doksologi. Dan doksologi ini berkaitan dengan 3 doksologi di awal. Engkaulah yang empunya kerajaan, maka dimuliakanlah namamu. Kalau kita mau parafrase kalimat ini. Engkaulah yang empunya kerajaan ya Allah, maka dimuliakanlah namamu. Ini adalah pengakuan bahwa Bapa memiliki hak untuk mengabulkan doa atau menolak doa Bapak, Ibu dan saya. Sekali lagi,
Karena engkau yang mempunyai kerajaan yang Allah, biarlah namamu yang dipermuliakan. Ini adalah pengakuan terhadap hak Bapa di dalam mengabulkan doa. Entah sesuai dengan maunya Bapak Ibu dan saya, entah tidak sesuai dengan maunya Bapak Ibu dan saya. Kalau kita mau parafrase dua kalimat ini, Tuhan, karena engkaulah yang merupakan rajanya, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, biarlah semua doa dan jawabannya memuliakan namamu. Biarlah semua penerima jawaban doa itu mempermuliakan namamu. Jadi fokusnya balik kepada Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam pergumulan-pergumulan pelayanan tertentu. Kita datang kepada Tuhan lalu kita bilang, Tuhan jawablah pergumulan kami ini. Pertanyaannya kalau Tuhan jawab, apakah nama Tuhan akan dimuliakan? Tetapi ini adalah salah satu tanda bahwa saudara dan saya menjadi dewasa secara spiritual. Anak-anak secara spiritual minta Tuhan ikut maunya dia. Tadi pagi kami ada guru sekolah minggu di sini. Kami bergumul dengan anak kami Stefani. Sudah dikasih tahu kerjakan PR. Sekolah minggu kan sekarang ada PR, namanya juga sekolah kan ya. Jadi ada PR-nya dan PR itu sudah mengendap 1 minggu. Karena kami KKR regional tidak terlalu perhatikan. Tadi malam saya cuma dengar Vikaris Grace bilang, Stevi kerjakan itu PR. Stevi asik main dengan teman-temannya di bawah. Lalu tadi pagi dia baru panik, dia baru sadar ada PR-nya dan dia mulai kerja. Mulai dengan mengakali orang tua tuh. Bisa bantu Stefani nggak Pak? Padahal saya lagi persiapan bantu apa? Yaitu masih kayak teka-teki silang dia isi. Saya kasih clue-nya dia masih jawab. Tapi sudah terakhir itu harus berkaitan dengan teks. Dia mesti baca Alkitab. Lalu kemudian dia isi jawabannya itu. Mulai emosi dia. Lalu kemudian dia bilang, ini aja nggak bisa bantu. Ini aja nggak bisa bantu. Saya bilang, saya ini pendeta. Masa saya yang jawab buat kamu? Tapi dengan segala macam cara, cuma satu, saya yakin dia akan diam kalau kami ikut semua maunya dia. Jadi dia datang berelasi dengan kami tadi pagi dengan satu misi, yaitu seluruh kehendaknya tergenapi. Dan saya punya persiapan, nggak apa-apa terbengkalai. Nasihat mamanya itu tidak didengarkan, dia bikin dengan segala macam cara. Saya bilang sudah, kamu nggak usah sekolah minggu, kau tunggu aja di atas sini, nggak usah kau turun. Tapi Stefani mau sekolah minggu. Kalau mau sekolah minggu, kerjakan PR-nya. Pilihanmu cuma 2. Kerjakan PR itu dan sekolah minggu. Atau tidak usah kerjakan, tinggal aja di atas sini. Lalu kemudian dia bilang, bantulah baca Stefani agak cepat. Ini perintahnya apa? Setelah saya baca, baru dia ngeh bacaannya. Perintahnya apa? Oh, Stefani tahu. Dia masuk ke dalam kamar, dia kerjakan. Tapi saudara bisa menemukan ya, anak kecil itu baru bahagia kalau orang tua itu dimasukkan ke dalam bingkainya dia. Dia sudah tentukan seperti ini, saudara saya masuk ke situ, selesai. Salah satu ciri kedewasaan secara spiritual adalah saudara dan saya menyesuaikan kehendak kita di dalam doa-doa kita kepada kehendak Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus di Taman Getsemani pada masa yang paling menyakitkan. Dia bilang apa? Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka ketika Bapak Ibu dan saya berkata, Tuhan, Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Biarlah namamu yang dimuliakan melalui jawaban doa kami, doa-doa kami. Dan biarlah namamu dimuliakan melalui kami, di dalam suka maupun di dalam duka. Ini adalah satu permintaan yang sebenarnya membuat saudara dan saya dewasa, serupa dengan Kristus. Kita mengakui dan sekaligus menerima otoritas Bapa atas kehidupan kita. Ini yang saya bilang, secara teoritis kita bisa bilang Allah berotoritas atas hidup kita kan ya. Saya yakin, apalagi kalau saudara di Reform sudah lama. Kita tanya, apakah Allah berdaulat atas hidup kita? Saya yakin semua jemaat Reform akan berteriak amin. Tapi tunggu, ketika saudara berdoa supaya Tuhan memberikan kelepasan dari segala macam pergumulan. Dan Tuhan tidak melepaskan. Apakah teori ini semata-mata ada di permukaan kesadaran kita? Atau sebenarnya dia sudah masuk ke dalam pikiran dan membentuk hati kita? Mengakui dan menerima otoritas Bapa di dalam menjawab doa-doa kita. Salah satu ciri kedewasaan kita di dalam berdoa, itu bukan berapa lama Anda berdoa. Wah, dia dewasa secara spiritual, dia berdoa 2 jam. Tidak tentu. Kalau saudara berdoa 2 jam, saudara tidak berdoa lebih lama dari 400 Nabi Baal di atas gunung itu ketika berhadapan dengan Elia. Maka kedewasaan tidak ditentukan oleh durasi doa semata-mata. Tetapi juga ditentukan oleh penaklukan diri kepada otoritas Bapa. Sehingga saudara dan saya bisa sama dengan Kristus berkata, Tuhan seperti kehendakmu, bukan kehendakku. Dan bagi saya ini sulit. Terutama di masa-masa krisis. Yang kedua, Engkaulah yang empunya kerajaan ya Bapa.
maka biarlah kerajaan-Mu itu datang melalui doa kami dan melalui kehidupan kami. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan terhadap hak Bapa atas segala sesuatu, termasuk hidup Bapak Ibu dan saya. Orang yang berdoa bukan hanya orang yang mengakui otoritas Allah atas segala sesuatu, tetapi sekarang ini ada orang yang berdoa adalah orang yang mengakui otoritas Allah atas hidupnya. Tuhan, karena Engkaulah Raja yang memiliki kerajaan dan otoritas atas segala sesuatu, termasuk hati kami dan hidup kami. Maka biarlah melalui doa kami, melalui jawaban doa kami, bahkan kehidupan kami, kedaulatan dan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam dunia. Sekali lagi, karena Engkaulah Raja yang empunya kerajaan dan yang berotoritas atas segala sesuatu termasuk hati kami dan hidup kami. Maka biarlah melalui doa kami, jawaban-jawaban doa kami dan kehidupan kami, kedaulatan dan kemuliaan-Mu dinyatakan kepada dunia. Bukan semata-mata apa yang kami inginkan. Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah sebuah permintaan yang sulit. Kalimat ini nih seolah-olah mau mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, kan kita di segala bidang kita berdoa, bukan cuma di gereja kan Bapak Ibu ya. Yang mahasiswa pasti berdoa di kampus tuh. Kalau saudara belum pernah berdoa di kampus, berdoalah supaya Tuhan kasih kesulitan yang bikin saudara berdoa di kampus. Biasanya kalau saudara dan saya sudah kerja keras di kampus itu, mengerjakan tugas yang terbaik, Tuhan akan izinkan justru kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan di kampus supaya kita berdoa kepada Dia. Di tempat kerja ada kesulitan nggak ya? Kalau di tempat kerja itu sama sekali sudah nggak ada kesulitan, saudara juga boleh tanya, Tuhan, apakah ini tempat kerja yang tepat buat saya? Karena dimanapun Tuhan tempatkan saudara, Dia mau supaya saudara dan saya di dalam kondisi itu mengerjakan yang terbaik, lalu datang berdoa kepada Dia. Pasti Dia akan izinkan ada kesulitan. Tapi di sisi yang lain, semua orang yang berdoa di segala bidang, itu harus punya satu keyakinan bahwa Allah berdaulat atas hidupnya dia. Maka dia tidak punya pilihan yang lain, dia mesti memuliakan Tuhan setelah dia berdoa di bidang di mana dia kerja. Saudara tidak bisa bilang, ini tempat terlalu kotor. Di gereja gampang, di tempat kerja sulit sekali karena ini terlalu kotor. Tidak mungkin. Tapi kalau seandainya Tuhan tempatkan saudara di sana dan saudara berdoa di sana, saudara mesti ingat, biarlah melalui doa kami, melalui jawabannya, dan melalui kehidupan kami, kedaulatan dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Kristus adalah Raja di dalam kerajaan Allah. Dia mau prinsip-prinsip kerajaan Allah hadir dalam seluruh dimensi hidup, dan itu hadir termasuk melalui Bapak, Ibu, dan saya. Apapun jawabannya Tuhan, dan apapun yang terjadi atas hidup kami, karena jawaban itu, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Saya yakin bahwa para martir itu ketika mereka berdoa, apakah mereka akan berdoa mulai dengan begini, Tuhan, biarlah kami mati aja. Normalnya enggak begitu kan ya? Semua martir ketika berhadapan dengan ancaman, mereka akan mulai doanya dengan, Tuhan, selamatkanlah kami. Tapi ketika ujung pedang daripada orang yang memusuhi mereka itu sudah datang, dan mereka mungkin sudah tahu mereka sudah tidak bisa menghindari itu. Mungkin mereka akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami minta supaya kami dilepaskan dari penderitaan ini. Tapi apapun jawabannya, dan apapun yang terjadi atas kehidupan kami, karena jawaban itu, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Inilah yang mungkin menjadi kekuatan bagi para martir ketika mereka diletakkan di dalam taman-taman kerajaan Romawi, lalu mereka dibungkus dengan ter dan dibakar dengan api. Banyak orang pada zaman itu terkagum-kagum dengan kekristenan karena memang ada yang berteriak kesakitan, tetapi sebagian di antara mereka itu sambil terbakar, sambil memuji Allah mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menderita, asumsi itu sudah masuk terlalu dalam hati mereka, ke dalam pemikiran mereka. Mereka tahu apapun jawabannya, apapun yang terjadi atas hidup kami, biarlah jawaban itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ketika memulai doa Bapa kami, eksposisi doa Bapa kami, saya bilang bahwa doa adalah dedikasi hidup. Kenapa doa sulit? Karena doa melibatkan dedikasi hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mendedikasikan waktu, mendedikasikan pikiran, mendedikasikan tenaga Bapak, Ibu, dan saya. Ada masa di mana saudara dan saya harus berlutut di hadapan Tuhan untuk hal itu. Dan ini adalah dedikasi hidup. Doa adalah sebuah ungkapan hati bahwa tidak ada yang berotoritas atas hidup kami Tuhan selain Engkau. Bahkan kami tidak berotoritas atas hidup kami. Karena itu jadilah kehendak-Mu atas kami. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bukankah sampai bagian-bagian ini saudara saya akan mulai menemukan bagian-bagian tersulit di dalam doa? Di awal-awal kan terlihat begitu mudah Bapak, Ibu, dan saya menjalani eksposisi ini. Tapi sekarang saudara saya melihat ada bagian-bagian yang sulit.
Tidak ada yang berotoritas atas hidup kami selain Engkau. Bahkan kami tidak berotoritas atas hidup kami lebih daripada Engkau. Maka jadilah kehendak-Mu atas kami. Kehendak-Mu atas kami tidak tentu kehendak Tuhan seperti maunya Bapak, Ibu, dan saya. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu melalui jawaban doa. Artinya seharusnya jawaban doa Bapak, Ibu, dan saya itu membuat kita makin lama makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pikirkan kembali segala sesuatu yang saudara doakan sebelum saudara berdoa. Itu menjauhkan saudara dari Tuhan atau membawa saudara memuliakan Tuhan. Dan setelah Tuhan jawab doa saudara, saudara perlu tanya, setelah semua yang saya minta ini ada di tangan, Tuhan kasih sebagai berkat, ada sukacita dan tidak ada yang salah dengan itu. Orang Kristen boleh menikmati sukacita. Pertanyaannya adalah sukacita setelah Tuhan menjawab doa itu membawa saudara dan saya makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau Tuhan menjadikan kita sesuai dengan kehendak-Nya melalui jawaban itu. Atau saudara dan saya makin jauh dari bentuk yang Tuhan mau setelah Tuhan menjawab doa. Berikutnya, Engkaulah yang empunya kerajaan, ya Tuhan. Maka jadilah kehendak-Mu. Mengakui hak Bapa untuk ditaati di dalam segala situasi. Jadilah kehendak-Mu. Biarlah kami yang berdoa menerima jawabannya dengan penuh ketaatan. Tadi itu sebab itu saya bilang, pakailah jawaban doa Anda untuk menggenapi kehendak Tuhan. Saya pernah kasih contoh di sini, orang Israel minta daging, Tuhan kasih daging. Tetapi Tuhan suruh makan dengan cara terbatas itu, mereka makan dengan sangat rakus, akhirnya mereka mati dengan jawaban doa mereka. Aneh ya, doa dijawab, bukannya hidup, malah mati. Itu sesuatu yang mengerikan itu dia. Di sisi yang lain Tuhan kasih roti hari demi hari. Tiap pagi bangun ada roti. Tuhan bilang ambil secukupnya. Pertama kali ada mana. Orang Israel itu terkagum-kagum ada mana itu. Mereka ambil, mereka makan. Oh ini bisa dimakan loh. Gratis. Siapa di antara saudara mahasiswa akhir bulan lagi kesulitan. Buka kos di depan ada roti. Ini ada Holland Bakery. Mungkin diakonia gereja taruh tuh. Tapi siapa di antara saudara buka di padang rumput itu penuh dengan roti. Saudara makan secukupnya. Israel kaget. Dia buka kemahnya. Ada roti di situ. Ada mana. Lalu kemudian mereka ambil. Mereka makan. Tuhan bilang ambil secukupnya. Mereka ambil lebih. Sehingga besok ketika mereka buka. Di dalam keserakahan hati mereka. Ketika mereka buka untuk besok. Itu semua sudah membusuk. Tuhan bilang ambil secukupnya. Tetapi ada kondisi di mana yang biasa membusuk. Tiba-tiba tidak membusuk. Ketika pada hari sebelum sambat mereka ambil 2 kali. Mereka pikir mungkin besok itu akan membusuk. Tapi ketika mereka buka, roti atau mana itu tetap seperti mana yang bisa dimakan. Sesuatu yang selama 6 hari membusuk jika diambil lebih. Pada hari yang ke-7, pada hari yang ke-6, ketika diambil double itu ketika dibuka dia tidak membusuk. Allah pelihara berkat yang dia berikan supaya tidak membusuk. Supaya apa? Supaya umat Allah dengan berkat yang dia berikan itu dapat mendekat kepada dia. Mereka tidak perlu kerja. Hari itu mereka pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak perlu kerja. Hari itu mereka menikmati pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak perlu kerja karena hari itu mereka menggenapi apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. 6 hari mereka kerja. Mereka akan ingat perbudakan di Mesir. 1 hari mereka berdiam dan beribadah. Mereka ingat pembebasan dari Allah. Hari ini banyak orang Kristen kerja seperti budak. Berdoa Tuhan berkati dia melalui kerja seperti budak. Di mana dia tidak pernah bisa beristirahat. Omong kosong. Tidak mungkin. Ada masa di mana saudara dan saya harus berhenti bekerja. Mendapatkan rest. Itu yang ditawarkan perjanjian lama melalui hari Sabat. Dan itu yang ditawarkan oleh Kristus ketika dia bilang. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan datang dari kata Yunani. Anapause yang bisa diterjemahkan rest. Orang Yahudi pakai kata ini, anapause, untuk menerjemahkan sabat di dalam konteks perjanjian lama. Di dalam Kristus, Anda dan saya menikmati sabat. Allah kita adalah Allah yang senang melihat umatnya menikmati istirahat. Tetapi ketika mereka beristirahat di dalam Kristus. Bahkan ketika saudara dan saya melihat orang Kristen meninggal, kita membayangkan mereka sebagai orang yang sementara beristirahat kan ya. Ada istilah rest in peace. Entah dia mau mati dengan cara apapun, pokoknya dia rest in peace. Saudara nggak akan bilang mati dengan ribut-ribut di rumah sakit. Nggak, meskipun dia teriak-teriak. Kenapa? Karena itu yang menjadi bayangan yang selalu ada dalam pikiran kita. Rest in peace. Tetapi adakah rest tanpa Kristus? Adakah damai tanpa Sang Raja Damai? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada kesempatan di Allah, di mana Allah memberikan saudara dan saya kesempatan yang sedemikian.
Dan kemudian doa itu berakhir dengan kalimat ini. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Engkau yang empunya kuasa. Doa harus lahir dari pengenalan dan pengakuan terhadap kuasa Bapa. Sekali lagi, berdoalah dengan pengakuan bahwa Bapa yang saudara dan saya hampiri adalah Bapa yang berkuasa. Berkuasa atas alam semesta ini. Bahkan berkuasa atas makhluk-makhluk moral, setan, manusia, yang pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah. Tadi pagi sebelum saya turun, masih sempat baca tulisan dari seorang penulis N.T. Wright. Itu dia bilang, raja-raja dunia, Raja Romawi pada masa di mana Yesus Kristus datang. Raja-raja yang lain sebelum itu, Raja Mesir, Raja Babylon, Raja Asyur, Raja Media Persia, siapapun dia raja. Hari ini saudara saya bisa bicara mengenai presiden negara yang paling besar sekalipun. Mereka menguasai kerajaan yang besar sehingga mereka bisa disebut sebagai pemimpin yang agung. Tetapi saudara dan saya mesti ingat, orang-orang besar seperti ini, mereka terlihat agung karena mereka dapat otoritas yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Itu tidak datang dari diri mereka. Karena ini adalah otoritas yang terberi, maka biasanya tidak kekal. Di mana kerajaan-kerajaan yang saudara dan saya sebutkan? Semuanya sudah hancur setelah mereka terlihat besar, setelah menghancurkan orang lain. Tapi mereka tidak pernah bertahan lama. Hari ini saudara dan saya diajak untuk datang berdoa kepada Allah yang merupakan raja yang kekal di dalam kerajaan Allah. Kerajaan ini adalah kerajaan yang kekal yang tidak akan pernah berakhir. Dialah raja di atas segala raja karena dia memberi otoritas kepada semua raja yang pernah ada dan saudara pernah kenal di dalam sejarah. Tapi dia bukan hanya disebut sebagai raja di atas segala raja. Di dalam Alkitab dia sebut sebagai raja damai. Raja yang telah menaklukkan alam semesta bukan dengan tangan besi, kata dia, tetapi melalui damai sejahtera yang dia berikan. Kalau saudara dan saya berharap ada damai sejahtera di dalam alam semesta ini, di dalam dunia ini, saudara tidak bisa berharap damai sejahtera itu datang dari raja dan pemimpin yang menaklukkan dunia dengan tangan besi. Tidak bisa. Jika saudara dan saya membayangkan damai sejahtera di dalam dunia ini, saudara harus membawa raja di atas segala raja yang menaklukkan dunia di dalam damai. Yang saudara dan saya butuhkan bukan seorang raja yang datang dengan seekor kuda, tetapi seorang raja yang duduk di atas keledai. Itu yang saudara dan saya butuhkan, dan inilah yang harus dibawa ke dalam dunia ini. Dan ini menjadi salah satu orientasi doa orang percaya. Apakah dengan saudara berdoa lalu Allah menjawab doa saudara, kemudian ke Kristus dan kerajaannya itu hadir di tempat di mana Allah menjawab doa Anda? Ketika saudara berdoa, Tuhan berikan kepada saya pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setelah saudara berdoa dan Allah menjawab doa saudara, kemudian Kristus dan kerajaannya itu hadir di tempat kerja saudara? Apakah tempat kerja saudara itu semata-mata hanya menjadi tempat di mana Allah memelihara hidup? Dan bukan tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya? Teman-teman mahasiswa, apakah tempat studi saudara adalah tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya, atau itu semata-mata hanya tempat bagi Allah untuk mempersiapkan masa depan Anda? Saudara perlu bertanya hal ini ketika setiap kali saudara berdoa, Tuhan ingat saya, ingat studi saya, Tuhan ingat saya, Tuhan ingat ujian saya, Tuhan ingat uang sekolah saya. Ya, saudara boleh berdoa untuk semua itu, tetapi ingat doa urusan utamanya bukan kita dan pergumulan kita, tetapi Allah dan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan bagi kami, firman yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa ketika kami berdoa, kemuliaan Allah adalah segala-galanya. Ampuni kami ketika kami berdoa hanya untuk kami semata-mata dan kami mengabaikan Tuhan kami. Ajar kami supaya ketika kami datang menghampiri Tuhan kami sadar, kami menghampiri bukan hanya Bapa yang mengasihi kami, tetapi Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa. Dengan demikian kami punya keberanian untuk meminta segala sesuatu kepada Dia. Namun juga pada saat yang sama punya kerelaan untuk menaklukkan hati kami kepada segala sesuatu yang Ia berikan sebagai jawaban doa. Hadirlah di tengah-tengah kami dan pimpin kami sebagai umat Allah secara personal maupun secara komunal. Di dalam pergumulan-pergumulan personal maupun pergumulan-pergumulan komunal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.